ma yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Baik, malam hari ini kita kembali melanjutkan materi kita ya pada mata pelajaran apa pada malam hari ini? Muzaffar, apa materinya malam hari ini? Halo, subhanallah, hening sekali ya. Nah, Hanif, materinya apa malam hari ini Hanif? Fikir, Ustaz. Nah, Fikih, tayyib. Ayo loh, semangat sedikit ah. Nah, insya Allah nggak lama saya itu. Paling mentok-mentok jam 9 lebih itu sudah selesai. Nah, palingnya 20 menitan itu sudah selesai materi saya. Baik, kita lanjutkan materi kita fikih ya. Nah, Muzaffar sakit, Muzaffar. Dari bahasa Oh, tayyib. Nah, kemarin kita selesai sampai mana terakhir? Catatannya Umamah, terakhir sampai mana Umamah? Sunnah-sunnah wudhu, Ustaz. Sunnah-sunnah wudhu. Itu sudah ditulis semua? Sampai Sampai nomor berdoa. Sampai berapa? ya, nomor 10. Berdoa setelah wudhu. Berdoa setelah wudhu. Dari pemtes. Berarti kita selesai dari bab wudhu. Ya. Dari bab wudhu insya Allah selesai. Selanjutnya adalah bab al-mashu alal khufain. Pada malam hari ini kita masuk bab baru. Ini mungkin sedikit gharib, ya sedikit asing bagi beberapa di antara kita karena kita mungkin jarang melakukannya. Tapi ini adalah salah satu bagian dalam kitab fikih ya, yang dan ini juga termasuk sunnah yang bisa kita lakukan. Apa itu mashu alal khuffain? Ya ini tulisannya seperti ini. Bab baru judulnya mashu alal khuffain atau mengusap bagian atas sepatu ya. Tulis saja seperti itu. Mengusap bagian atas sepatu. Nah, di sini dikatakan wa fi hadzal dars nata'arrafu sawiyan ala ahkamil masyi ala khuffain. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari atau mengetahui tentang hukum-hukum mashu ala khuffain, yaitu mengusap bagian atas sepatu ya. Wal asya allati tubtilul wudu wa ma yahramu ala man intuqida wudu'ahu. Wal asya allati tujabu al-ghusli wa syurutu sihhatil ghusli wa ma yusannu an taf'alahu 'inda al-ghusli wal aghsal al-mustahabbah wa ghairi hadhihi al-mawdu'at. Nah, pada dars yang ini pembahasan ini nanti adalah mengusap bagian atas sepatu, kemudian pembatal-pembatal wudhu, hal-hal yang diharamkan ya, hal-hal yang diharamkan dari orang yang apa namanya? Terbatalkan wudhunya dan hal-hal yang diwajibkan atau hal-hal yang mewajibkan orang untuk mandi wajib, untuk mandi junub, kemudian ada syarat sah mandi wajib, dan hal yang disunahkan saat melakukan mandi wajib, kemudian ada mandi wajib yang disunahkan, ya kapan saja disunahkan mandi wajib, dan yang selainnya. Kita masuk apa namanya ngambil per bab, ya kita masuk satu persatu. Yang pertama adalah mengusap bagian atas sepatu, mengusap bagian atas sepatu. Apa itu maksudnya Ustaz? Nah, jadi mungkin beberapa ada yang belum tahu ya, bahwasanya ketika kita sudah suci, ya misal saya ini setelah wudhu, ya saya sudah wudhu, kemudian ketika saya selesai wudhu, saya mau pergi safar, misalnya saya mau pergi safar keluar kota. Nah, kemudian saya pakai sepatu. Ya, sebelum pakai sepatu itu, saya sudah suci dulu. Saya sudah bersuci, saya sudah wudhu gitu ya. Kemudian saya pakai kaos kaki, saya pakai sepatu, kemudian saya pergi safar. Saya naik kereta misalnya. Nah,
di dalam kereta, kemudian saya batal, wudhu saya batal, saya kentut atau misal saya pipis ya dan yang lainnya, intinya saya batal wudhunya. Kemudian saya ingin wudhu lagi, maka ketika saya bersuci atau wudhu lagi, maka khusus di bagian kaki itu saya tidak perlu melepas apa namanya kaos kaki dan sepatunya, tapi saya cukup mengusap bagian atasnya saja. Ya, cukup mengusapnya, ya mengusapnya seperti itu. Tidak harus dilepas, tapi syaratnya tentunya salah satunya adalah bersuci dulu sebelum memakai keduanya, dan ada beberapa yang lainnya nanti insya Allah kita pelajari. Ada yang pernah tahu sebelumnya tentang hal ini? Umamah, tahu nggak? Umamah, halo. Tahu Ustaz. Alhamdulillah. Ayo loh, semangat ya. Kalau ditanya, saya tuh jangan kayak apa namanya, kayak ngomong sendiri gitu. Hanif gimana? Pernah dengar nggak sebelumnya tentang ini? Sudah pernah. Alhamdulillah kalau sudah pernah ya. Jadi tidak perlu mengulang-ulang penjelasan. Musafar gimana? Sudah Musafar? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Al-Khufan, kita langsung masuk saja ya. Kalau sudah pernah dengar semua berarti tidak perlu mendetilkan. Ya, tidak perlu mendetilkan seperti orang yang belum tahu gitu kan. Al-Khufan ya, huma ma yalbisan 'alal qadamain min jildin wa nahwihi kal jawrabain. Nah, wal khuffain ini masuk ke dalam kategori khuf ya. Di sini adalah apa yang bisa dipakai atau yang biasa dipakai di kaki, ya. Dan baik itu terbuat dari kulit ya, ya sepatu seperti itu, sepatu kan terbuat dari kulit, atau kaos kaki ya, atau kaos kaki. Intinya adalah menutup bagian kaki sampai mata kaki seperti itu ya, intinya menutup bagian kaki sampai mata kaki. Qala syekhuna habibullah taala ad-dhabitul awal syurutul mashi 'alal khuffaini thalathah. Nah, ini ditulis silahkan, syarat sahnya itu ada 3 ya, syarat sahnya itu ada 3. Ay la yasihul mashu, la yasihul mashu nam 'alal khuffaini illa idza ijtama'at hadhihi syurut ats-tsalatsah. Tidak sah ya mengusap bagian atas sepatu atau kaos kaki ini ya, kecuali jika 3 syarat ini terpenuhi. Al-awwal, yang pertama adalah lubsuhuma ba'da kamalit taharatil ma'iyah, yaitu memakainya ya, memakai sepatu atau kaos kaki itu dalam keadaan telah bersuci dengan cara berwudu. Nah, dengan cara berwudu. Telah suci ya, memakainya dalam keadaan telah bersuci sebelumnya ya, telah bersuci sebelumnya dari atau dengan cara berwudu. Ay la yasihhul mashu al khuffaini illa ba'da lubsihuma ya, ala ba'da lubsihima ala taharatin ma'iyatin kamilah. Itu tidak sah ya, tidak sah mengusap di atas sepatu atau kaos kaki itu kecuali setelah memakainya dalam keadaan itu sebelumnya dia telah bersuci dengan air. Nah, bersuci dengan air ya, wudu itu. Wadzalika lima rawa al-Mughirah qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzanga khuffaihi. Dzalika, dan itu ketika bagaimana diriwayatkan dari Mughirah berkata, dulu ya saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar, fa ahwaitu li anzanga khuffaihi. Ini Mughirah ingin melepaskan sepatunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, da'huma, biarkan saja mereka itu. Maksudnya sepatunya, itu biarkan, tidak usah dilepas. Ya. Fa inni adkhaltuhuma tirotain. Karena saya itu telah memasukkan sepatu itu ke kaki saya, yaitu dalam keadaan telah suci. Nah, famasaha alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka
Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi itu hanya mengusapnya saja di bagian atasnya. Ya, jadi tidak dilepas. Faman tayammama summa labisal khuf lam yajuz lahu an yamsaha alaihi. Dan barang siapa yang bertayamum, ya, kemudian memakai khuf, memakai sepatu itu, lam yajuz, maka tidak boleh baginya untuk melakukan tindakan ini, yaitu mengusap di atas sepatu ketika nanti ingin bersuci. Kenapa tidak boleh? Li'annahu lubsuhu ala ghairi tahiratin ma'iyah. Karena dia tidak suci, ya, karena dia memakainya tidak dalam keadaan suci yang menggunakan air, ya, atau bersucinya tidak menggunakan air. Jadi ini khusus ketika bersucinya menggunakan air. Kalau dari tayamum, orang tayamum kemudian memakai sepatu, ya maka tidak sah menggunakan hukum ini, ya tidak sah. Wa kadzalika min ghasli ihda rijlaihi fa adkhalaha fil khuffi aw jawrabi thumma ghasala al-ukhra fa adkhalaha lam yajuz al-masah li'annahu labisal awwal qabla kamalit taharatil ma'iyah. Dan hal itu juga bagi orang yang membasuh atau mencuci salah satu kakinya. Jadi misal kita wudhu kan kanan dulu, kemudian kaki yang kiri. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kanan 3 kali selesai dibilas, kanan 3 kali dibasuh, kemudian kita langsung pakai sepatu misalnya, atau pakai sendal. Sendal nggak bisa ya. Pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Nah, kita langsung. Kemudian kita lanjutkan bilas yang kiri, ya kaki yang kiri. Setelah itu kaki yang kiri kita pakaikan sepatu atau kaos kaki. Maka hal ini juga tidak berlaku, ya. Karena li'annahu labisal awwal qabla kamalit taharah al-ma'iyah. Karena dia memakaikan sepatu itu pada kaki yang pertama atau kaki yang kanan itu adalah ketika bersucinya ini belum selesai. Ya, wudhunya ini belum selesai. Jadi harus selesai dulu sempurna wudhunya baru pakai sepatunya. Nah, seperti itu. Baik. Sampai sini bisa dipahami, Umamah? Umamah? Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Hanif, Muzaffar, jelas? Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah satruhuma li ghalibi mahalil fard. Nah, ay la yashtaritu satruhuma li mahalil fardi kullahu wa huma arijalan. Nah, li'annahu khuf yumkinu an yamshi fihi. Nah, yaitu syarat yang kedua adalah menutup bagian apa istilahnya? Menutup mudahnya ini. Menutup kaki sampai mata kaki. Menutup kaki sampai mata kaki. Nah, yaitu sepatunya atau kaos kakinya menutup kaki sampai mata kaki. Nah, di sini dikatakan tidak disyaratkan untuk menutup sampai satu kaki penuh, tidak. Misal memakai istilah stocking ya atau istilahnya menutup sampai ke atas ya, dari ujung jari kaki sampai ke paha itu tidak harus seperti itu. Yang penting itu menutup sampai ke bagian mata kaki. Sampai mata kaki itu ketutup rapat. Nah, ya itu seperti itu. Jadi tidak harus sampai ke atas ya, sampai bagian paha misalnya, tidak perlu ya. Atau juga kebalikannya, sepatu ya atau kaos kaki tapi bolong misalnya, tidak rapat gitu ya. Atau sepatunya tidak menutup sampai mata kaki, kemudian dia tidak pakai kaos kaki. Maka ini tidak sah. Hukum ini nanti tidak berlaku ya. Hanya berlaku ketika kapan? Ketika menutup sampai mata kaki. Nah, asalis yang ketiga adalah toharatun ainuhuma. Toharatu ainihima afan. Falyasihul masha ala khufin najasin. Mithlu khufin masnu'in min jadil khinzir li'anna najisa manhiyun anhu. Maka tidak sah ya. Afan yang ketiga ini adalah
mengindonesiakannya ini yang susah. Taharatu ainihima, yaitu sepatunya atau kaos kakinya ini suci. Ya, tulis saja seperti itu. Sepatunya atau kaos kakinya ini suci. Itu tidak sah hukum mas al khuf ini jika khufnya ini atau sepatunya ini atau kaos kakinya ini najis. Itu tidak sah. Atau terbuat dari najis. Terbuat dari najis. Seperti yang terbuat dari kulit babi misalnya. Ini tidak sah. Tidak sah. Ya, karena najis itu terlarang. Ya. Najis itu terlarang. Nah, jadi harus suci. Ya. Harus suci. Baik, jelas sampai sini syaratnya hanya 3 saja untuk syarat sah mashu alal khuffaini. Nah, ada pertanyaan? Muzaffar? Enggak, Ustaz. Tayyib. Hanif? Enggak ada, Ustaz. Tayyib. Nah, qala syekhuna hafizahullah ta'ala, berkata syekh kita hafizahullah ta'ala, ad-dabidul sani, yang kedua adalah pembatal-pembatalnya. Pembatal-pembatalnya. Idza hadatsa syai'un min hadhihi thalathah intaqada al-mashu wa la budda min isti'nafi taharah al-ma'iyah in arada an yamsaha alaihi marratan ukhra. Apabila terjadi sesuatu dari 3 hal ini, jadi pembatalnya ada 3, yaitu batal. Hukum ini batal dan harus mengulangi bersucinya dengan air itu, ya, kakinya dibasuh in arada an yamsaha alaihi maratan ukhra, apabila dia ingin, ya, untuk menggunakan hukum ini lagi, ya. Al awal, yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar. Ay al janabah wal haid, yaitu maksudnya adalah janabah atau junub dan haid, ya, haid. Faman ajnaba intaqada al-mashu. Nah, intaqada al-mashu. Barang siapa yang dia itu junub, ya, mimpi basah, ya, atau misal dia berhubungan badan gitu kan, maka hukum mashunya ini hilang atau batal gitu ya. Wadzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ashabahu idza kanu safran, nah, alla yanza'u khufafihim anizu khufafahum salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu memerintahkan para sahabatnya apabila mereka itu bersafar, maka agar tidak melepas sepatu-sepatu mereka 3 hari, ya, 3 hari 3 malam, ya, kalau bersafar 3 hari 3 malam sepatunya itu boleh untuk tidak dilepas dan hanya diusap saja. Illa min janabah, kecuali mereka terkena hadas besar, yaitu junub, ya, kecuali mereka itu junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi kalau misal mereka itu hanya sekadar buang air besar atau buang air kecil atau tidur, maka tidak harus melepas sepatunya. Nah, seperti itu. Jadi pembatal yang pertama adalah hadas besar. Ya, baik itu hadas besarnya karena junub atau hadas besarnya karena haid. Nah, yang kedua pembatalnya adalah inqidha'ul muddah, habis masa waktunya. Habis masa waktunya. Ya, jadi hukum ini berlaku ada masa waktunya. Ya, kalau sudah melebihi itu, maka sudah tidak dibolehkan melakukan hal ini. Ya, annal masha yu'aqitu bimuddatin muayyanah, karena mengusap sepatu ini ditentukan waktunya dengan masa tertentu. Famata inqadatil muddah, dan kapan saja terputus atau selesai
masa waktunya itu batalal mashu, maka mashunya ini batal atau mengusapnya ini batal. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata muddata lil mashi, muddatan lil mashi, dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan waktunya, ya, menentukan waktu untuk hukum mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ini. Faqala yaumun wa lailatun lil muqim wa salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Yaitu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Orang yang mukim maksudnya orang yang tidak safar, ya, itu 1 hari 1 malam, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Ini ditulis, ya. Jadi waktunya bagi orang yang mukim atau tidak bersafar adalah 1 hari 1 malam, dan orang yang bersafar masa waktunya adalah 3 hari 3 malam. Nah, kemudian yang ketiga, asalis khal'ul mamsuhi alaih. Nah, yaitu aimata khal'ul mamsuhi alaihi batal mashu walam yajuz lahul mashu alaihi ma marratan ukhra hatta yaghsilu qadamaihi. Yang ketiga adalah melepas salah satu atau keduanya. Yang ketiga, pembatalnya adalah melepas salah satu atau keduanya. Ya. Aimata khal mamsuh alaih, yaitu kapan saja melepas sepatu atau kaos kaki itu, ya, maka batal hukumnya. Misal gatel kakinya, kemudian sepatunya dilepas. Sepatunya dilepas, meskipun yang dilepas hanya 1 kaki saja, atau 1 sepatu, atau 1 kaos kaki saja, dilepas, ya, maka sudah batal hukum itu, sudah tidak berlaku lagi, ya. Walam yajuz lahul mashu alaihima, dan tidak dibolehkan melakukan hukum tadi, ya, kecuali jika ingin itu, maka dia harus wudhu lagi dari awal. Dengan apa? Dengan dia membilas kakinya, ya. Maka dia harus wudhu seperti biasa dan membilas kedua kakinya atau membasuh kedua kakinya baru. Jadi dia ngulang lagi dari awal, ya, ngulang bersuci dari awal. Nah, baik, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Umamah, jelas Umamah? Ustaz. Alhamdulillah. Muzaffar, jelas Muzaffar? Halo, Muzaffar. Hilang lagi. Hanif, jelas Hanif? Jelas, Ustaz. Nah, toyib. Sebelum lanjut, kita rekap dulu. Ya, kita rekap dulu. Nah, saya bertanya kepada Umamah. Nah, Umamah. Syarat sah mengusap, ya, syarat sah mengusap sepatu atau kaos kaki. Yang pertama apa, Umamah? Memakai sepatu itu dalam keadaan telah bersuci dengan cara berwudu. Nah, dengan cara berwudu atau dengan air intinya, bersuci dengan air. Dengan cara berwudu atau bersuci dengan air. Kalau misal ada orang dia itu bersucinya dengan tayamum, kemudian dia memakai sepatunya, apakah bisa dia menggunakan hukum ini? Umamah? Enggak, Ustaz. Nggak bisa. Baik. Kemudian ke Hanif. Misal Hanif, halo. Hanif masih ada? Iya, ada. Nah, misal ada orang wudhu, kemudian dia selesai bilas kaki yang kanan, dia langsung pakai sepatu, kemudian dia bilas lagi kaki yang kiri, dia pakai sepatu. Itu gimana? Boleh nggak dia menggunakan hukum ini? Boleh, Ustaz. Loh, boleh. Kalau Umamah gimana? Nggak boleh, Ustaz.
Kenapa nggak boleh? Karena itu termasuk pembatal. Karena itu termasuk pembatal. Bukan. Oh, Karena bersucinya belum sempurna. Nah, karena bersucinya belum sempurna. Jadi harus bersuci dulu sampai sempurna, sampai selesai, baru dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Nah, kita Oktober UTS loh ini. Nah, soalnya itu nggak cuma sekedar apa namanya, seperti satu atau sebutkan 3 syarat ini, enggak gitu toh. Dan juga ada pemahaman karena ini fikih ini penting. Kadang catatan itu ini tapi kadang apa namanya kurang paham. Jadi makanya nanti banyak soalnya itu tentang pemahaman. Yang selanjutnya, Mama. Nah, bagaimana syarat sepatu atau kaos kaki yang dibolehkan ya ke dalam syarat sah musab ini? Apakah harus menutup sampai seluruh kaki atau bagaimana? menutup sampai mata kaki, Ustaz. Menutup Sampai kaki sampai mata mata kaki. kaki. Menutup kaki sampai mata kaki. Baik. Kalau sendal berarti bisa nggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Kalau kaos kaki yang bolong itu bisa nggak? Enggak. Baik, alhamdulillah. Mumtaz, paham ya. Kemudian Hanif lagi Hanif. Nah, di syarat yang ketiga apa Hanif? Syarat saya yang ketiga. Sepatu Apa? kakinya sepatu kakinya harus suci. Sepatu atau Apa? kaos kaki. Heeh. Apa? Suci. Iya, Hmm. Kalau misal terbuat dari kulit anjing atau kulit babi gimana? Bisa nggak? enggak. Nggak bisa. Mumtaz. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pembatal-pembatal. Muzaffar ada nggak Muzaffar? Apa Nah, Muzaffar, pembatalnya apa Muzaffar? Yang pertama apa Muzaffar? Pembatalnya. uh, um, um, ap- ntar ya. Ah, gimana? Tadi yang barusan dicatat itu loh. Pembatalnya apa? Pembatal mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Pembatalnya kan ada 3. Yang pertama apa? Muzaffar. Halo. Dah, hilang. Gimana? Nggak ada, Muzaffar. Keluar Zoom ya? Hanif, kalau gitu Hanif. Hanif, apa Hanif pembatalnya? Hadas besar. Hadas besar. Apa itu hadas besar? Yang masuk ke dalam hadas besar apa? Junub dan haid. Junub dan haid. Mumtaz. Tapi kalau misal buang air besar, kencing, tidur, itu masuk pembatal apa enggak? Enggak, Ustaz. Enggak masuk. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, syaratnya apa, Mama? Pembatalnya, Afwan. Habis masa waktunya. Nah, habis masa waktunya. Masa waktunya berapa, Mama? Bagi, bagi orang muslim, 1 hari 1 malam. Bagi musafir, 3 hari 3 malam. Mumtaz. Nah, terakhir nih. Karena insya Allah yang ini kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Pembatal yang ketiga, apa Hanif? Melepas salah satu atau keduanya. Nah, kalau misal yang dilepas hanya salah satunya, tetap batal. Iya, Ustaz. Terus harus bagaimana? Hmm. Terus harus bagaimana? Allah batal. Hah? Oh, tadi sudah dijelaskan loh. Wudhu Ini lagi. jangan-jangan, hah? Wudhu lagi. Iya, wudhu lagi. Kakinya dibasuh nggak? Dibasuh.
Alhamdulillah, mumtaz ya. Jadi kalau sudah batal, ya, maka kakinya harus dibasuh saat saat bersuci. Nah, seperti itu. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Nah, ini kayaknya dari awal ini saya belum pernah ada tanya jawab masalah fikih ini. Bahas sudah banyak gitu ya. Insya Allah ke depan saya akan lebih banyak ada tanya jawab di akhir session. Nah, baik, malam hari ini kita cukupkan ya sampai di sini karena sudah jam 9:09 ya, jam 9:09. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Muzaffar, nah ini mumpung ada Muzaffar nih. Muzaffar, halo Muzaffar, halo Muzaffar. Zat, betul-betul. Nah, gimana Muzaffar tugas wudunya? Kok mulur sekali ini? Ada masalah kah? Nggak ada yang bisa rekam, Zat. Nah, antum taruh HP-nya di mana gitu? Taruh di rak atau taruh di mana? Digeletakin gitu loh. Digeletakin, ditempelin di atas keran gitu misalnya. Atau di mana? Ditempel saja, ditempel, ditaruh. Kemudian antum pergi. Kalau ada tripod bagus, tapi kalau enggak, ya cari apa gitu misalnya. Buat ini, kemudian ditaruh ya. Saya tunggu deh sampai hari Ahad besok. Saya masih nunggu. Ini masuk nilai harian loh. Ini masuk nilai harian. Nah, penting ini. Jadi harus dibuat ya. Gak apa, saya sabar nunggu, yang penting dikirim. Yang penting dikirim. Ya untuk usaha gimana caranya biar apa namanya kameranya tuh bisa standby gitu kan. Nah, taib. Malam hari ini cukup ya. Jelas ya Muzaffar? Ya, Nah, ditunggu ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Jangan lupa tahfidnya itu tetap apa namanya? Tetap dikirimkan ya, tetap setoran. Kalau bisa tiap pekan itu ada setoran ya. Tiap pekan itu ada setoran ya. Meskipun tahfid itu masuk ke dalam materi pengembangan ya, tapi itu bagus. Jadi harap untuk bisa lebih ihtimam lagi. Ya nanti insya Allah hari Kamis kita akan ada sosialisasi dengan orang tua. Ya barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.